Assalamualaikum teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Saya Lovius Salsabila dari DKVC, angkatan 2023 akan memaparkan materi yang telah diamanahkan. Semoga tidak bosan. Sebenarnya apa sih metodologi desain itu? Metodologi desain itu adalah pendekatan sistematis dalam proses perancangan yang meliputi langkah-langkah seperti pemahaman masalah, identifikasi kebutuhan pengguna, pengembangan konsep, dan pengujian solusi untuk menciptakan produk atau layanan yang efektif, yang berguna dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Lalu mengapa metodologi desain ini penting untuk dipahami oleh seorang desainer? Karena metodologi desain itu memiliki sistem yang memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk proses desain, membantu desainer dalam mengatur langkah-langkah yang harus diambil dari konsepsi hingga implementasi. Dengan memahami metodologi desain, seorang desainer dapat bekerja lebih efisien dengan memprioritaskan tugas, mengidentifikasi tantangan, dan menentukan pendekatan terbaik untuk menyelesaikan proyek. Metodologi desain itu sendiri juga membantu menjaga konsistensi dalam kualitas hasil desain. Dengan mengikuti proses yang terstruktur, desainer dapat memastikan bahwa setiap proyek memenuhi standar yang sama. Desainer yang memahami konsep dasar dapat menemukan cara baru untuk memecahkan masalah dan menghasilkan solusi yang lebih baik untuk para audiens. Baik, dengan adanya pertemuan ini, menurut saya mahasiswa bisa lebih paham betul, bukan hanya sekedar dengan teori saja, tapi mereka memiliki ruang untuk berpengalaman di lapangan. Karena kita tidak mengetahui ilmu ini hanya sekedar dari teori yang kita dengar atau kita baca saja, tapi kita juga diberikan pengalaman yang lebih nyata untuk mengerti kebutuhan audiens sesuai dengan ilmu metodologi desain itu sendiri, sehingga pertemuan materi-materi di kursus selanjutnya itu kita bisa jadi tahu betul, kita paham karena adanya pengalaman-pengalaman dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, ada dua metode yang harus dipahami oleh seorang desainer. Yang pertama adalah metode penelitian. Metode penelitian ini adalah melibatkan pengumpulan data tentang pengguna, lingkungan, dan konteks penggunaan produk atau layanan melalui observasi, wawancara, atau studi kasus. Data ini membantu desainer memahami kebutuhan, preferensi, dan masalah yang dihadapi oleh audiens. Yang kedua adalah metode prototyping atau pengujian, melibatkan pembuatan prototipe produk atau layanan yang sederhana atau simulasi untuk diuji oleh pengguna. Pengujian prototipe membantu desainer mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan solusi mereka, serta memperbaiki dan mengoptimalkan desain sebelum produksi massal atau peluncuran produk secara resmi. Menurut saya sendiri, kedua metode tersebut memiliki peran yang penting dalam metodologi desain, tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Metode pengamatan membantu untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna secara mendalam, sementara prototyping membantu untuk menguji solusi desain secara praktis dan iteratif. Kedua metode ini saling melengkapi dalam proses desain, dengan pengamatan membantu dalam tahap pemahaman masalah dan prototyping membantu dalam tahap pengujian dan validasi solusi, sehingga keduanya bisa dikatakan sama-sama penting karena keduanya memainkan peran yang krusial dalam menciptakan desain yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Menurut saya, pengalaman yang bisa didapat dari seorang mahasiswa dengan pertemuan kali ini ialah membantu mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan desain dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendekatan yang berbeda untuk merancang produk atau pengalaman pengguna. Ini memungkinkan seorang mahasiswa untuk memilih dan menerapkan metode yang paling sesuai dengan proyek tertentu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam merancang solusi yang inovatif dan berdaya saing. Selain itu, mempelajari berbagai metode juga dapat membuka wawasan mahasiswa terhadap berbagai perspektif dan pendekatan desain yang beragam, sehingga memperkaya pemeriksaan kreatif dan strategi desain seorang mahasiswa. Metode berpikir desain dan berpikir kreatif memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun keduanya memiliki relevansi yang penting dalam proses desain. Perbedaannya yaitu, jika metode berpikir desain, dia lebih berstruktur dan metodis, fokus pada pemecahan masalah yang berorientasi pada pengguna, melibatkan penelitian, analisis, dan pengembangan konsep yang mendalam, mengutamakan kebutuhan pengguna dan mempertimbangkan faktor-faktor teknis serta praktis. Sedangkan berpikir kreatif, mereka lebih spontan dan eksperimental, mendorong pemikiran di luar batas dan paradigma yang konvensional. Seringkali melibatkan penggunaan imajinasi dan intuisi.
Tujuannya adalah untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Dan mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Karena kombinasi yang baik, integrasi kedua metode ini dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan efektif. Inovasi juga dalam berpikir kreatif memungkinkan desainer untuk menemukan solusi yang inovatif, sementara berpikir desain membantu mendorong batas-batas kemungkinan untuk menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan. Dengan mempelajari metode berpikir desain dan berpikir kreatif, membantu saya mengembangkan kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mengidentifikasi solusi yang inovatif, dan menghadapi tantangan dengan cara yang lebih kreatif. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas seseorang, mahasiswa, teman-teman, dan saya sendiri dalam proses desain dengan membuka pikiran untuk ide-ide baru dan solusi yang belum terpikirkan sebelumnya. Dengan latihan dan penerapan yang konsisten, kita semua dapat mengasah keterampilan ini dan menjadi lebih terampil dalam menghasilkan desain yang inovatif dan memikat. Ada beberapa peran ideation dalam teknik desain, yaitu yang pertama adalah tujuannya menghasilkan beragam opsi. Ideation ini bertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dan konsep kreatif yang berbeda. Dengan memiliki berbagai opsi, tim desain memiliki peluang lebih besar untuk menemukan solusi terbaik yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi. Ada pula merangsang kreativitas. Ideation merangsang kreativitas dan pemikiran inovatif. Ini memungkinkan tim desain untuk berpikir di luar batasan yang ada, menjelajahi kemungkinan baru, dan menghubungkan ide-ide yang tidak terduga, mendorong kolaborasi dan interaksi antara anggota tim desain. Dengan berbagai ide dan saling membangun, anggota tim dapat memperkaya perspektif satu sama lain, memperluas wawasan, dan menciptakan solusi yang lebih baik secara kolektif. Pengalaman saya belajar dalam peran ideation dalam metodologi desain ini, pengalaman saya selama 6 pekan bersama teman-teman kelompok, saya sadar bahwa saya mampu dalam melibatkan brainstorming, penelitian, pengujian, dan iterasi konsep untuk menghasilkan solusi yang efektif. Selama proses tersebut, saya telah belajar pentingnya kolaborasi, fleksibilitas, dan terbuka terhadap gagasan yang baru. Saya juga belajar bahwa gagasan terbaik sering muncul dari pemikiran yang tidak terduga dan percobaan yang berani.